Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Hah? Tidak, Kak Linlan, ayah, tolong bantu kakak. Lingyun merespon, jangan khawatir, ayah akan mencari solusinya. Apa yang bisa aku bantu? Gak perlu, aku hampir sekarat. Pada saat terakhir hidupku, aku puas bisa bertemu Cuci dan Lian Cheng yang bisa menemani sisa hidupku. Cuci berkata, ayah, cepat selamatkan kakak Linlan. Keterampilan medis ibu adalah supernatural, dan dia pasti bisa menyelamatkan Kak Linlan. Kenapa kau terjebak di sini? 500 tahun yang lalu, perang pecah di dunia kita yang hampir menghancurkan semua umat manusia. Orang tuaku membawaku melarikan diri ke sini. Kami pikir kami bisa lolos dari bencana, tetapi musuh menemukan kami. Orang tuaku menyembunyikanku di ruangan teraman di sini. Ayah, ibu, biarlah aku keluar. Aku mau bersama kalian. Ayahnya berkata, putriku, kau sangat aman di sini. Kau harus tetap hidup. Tunggu, tapi langsung ditutup. Seolah-olah aku memiliki mimpi yang sangat panjang, dan aku nggak tahu berapa lama sebelum aku terbangun. Orang tua aku sudah mokat, dan aku nggak tahu cara keluar dari sini. Satu-satunya penyesalan dariku adalah nggak bisa berbaring bersama orang tuaku. Wah, kakak, jangan. Cuci berkata, ayah, kau sangat kuat. Pikirkan cara untuk membantu kakak Linlan. Lingyun berkata, baiklah, ayah juga ingin melihat teknologi dari 500 tahun yang lalu. Bawa aku ke sana. Ayah, ayo kita pergi. Lalu akhirnya di sini, pas mereka pergi, tiba-tiba dia seperti tersenyum jahat. Mereka bertiga pun masuk ke dalam. Cuci berkata, ayah, sepertinya ada formasi pelindung yang menakutkan dan aneh di dalam, dan ibu maupun bibi Haisin gak bisa masuk. Saat dilihat, terlihat seperti ada beberapa kayak robot, tapi udah kalah ya, kayaknya udah mati ya robotnya ya. Di sini Lingyun memberikan sebuah skill nih ke anak-anaknya. Lingyun berkata, kalian tunggulah di luar. Ayah akan mencoba untuk menerobosnya. Semangat ayah. Ayah, hati-hati. Siap. Terus Lingyun masuk. Terus ternyata ada kayak semacam, tau gak sih lu kalau yang di tempat rekreasi kayak buat ngindarin laser gitu? Kayaknya ini begitu deh, tapi lebih ekstrim. Kali ini lasernya kayaknya bisa motong orang, ngarah ke Lingyun. Tapi Lingyun karena ya udah pasti orang yang tidak terkalahkan di dunia ini gitu kan, jadinya Lingyun bisa mengatasi laser-laser itu, jadi nggak kena dia. Terus tiba-tiba pas lewat ada 4 mungkin tembakan ya. Yap, betul. Mereka membentuk sebuah serangan besar kayak laser gitu, dan mereka menembakkannya ke arah Lingyun. Terjadi sebuah ledakan. Tapi ternyata dengan cepat Lingyun memunculkan sebuah perisai. Teknologi luar biasa macam apa ini? Dia bisa nembus pelindungku yang paling dasar. Dharma Protector completes the world. Dan Lingyun memunculkan perisai lagi, karena ini warna hitam, dan bener-bener langsung mematahkan serangannya. Terus di sini Lingyun sampai di sebuah pintu. Bahan pintu ini langka di dunia dan sangat keras. Jika aku meledakannya dengan pukulan, aku takut orang yang ada di dalam juga akan terkena dampaknya. Tapi mari kita lakukan ini. Ternyata Lingyun menghancurkan lantainya, dan sampai-sampai gunungnya bergemuruh. Lian Cheng, lihat apa yang terjadi di dalam. Apa ayah dan Kak Linlan akan baik-baik aja? Iya, di dalam banyak sekali cahaya. Aku nggak bisa melihat apa-apa. Terus di sini Lingyun berhasil membuka pintunya. Lalu tiba-tiba ada sebuah seperti tentakel yang langsung mengikat Lingyun. Tentakelnya seperti tentakel besi, dan ternyata itu cewek yang tadi. Akhirnya aku bisa keluar. Tapi di sini seperti biasanya Lingyun kalau berantem gitu kan, dia santai. Si cewek berkata, segera keluar dari sini. Aku akan mencari tuan rumah yang baik, dan untuk berterima kasih kepadamu karena telah membiarkan aku keluar, aku akan mengambil tubuhmu dengan penuh belas kasihan. Dia pun mengeluarkan tentakel lagi dari mulutnya. Tapi tiba-tiba dia diikat oleh Lingyun. Waduh, kenapa di sini pantat banget sih? Ini apa-apaan ini? Lepaskan aku. Lingyun berkata, sedari awal benar-benar aneh. Aku telah melihat sesuatu yang salah darimu. Dan apa kau pikir karangan ceritamu itu mulus? Itu penuh kekurangan.
Apa katamu? Ling Yun menjelaskan. Pertama, penghalang misterius di sini bukan untuk mencegah musuh asing menyerang, tetapi untuk mencegah orang di dalam keluar. Kedua, dalam kisah menyedihkanmu, dari dua orang di kabin hibernasi, sang ibu tidak terluka parah. Dia sangat mampu untuk membuatmu keluar terlebih dahulu. Lalu kenapa kau membiarkan aku keluar? Karena dewa ini tidak terkalahkan di dunia. Aku nggak takut dengan trik kecilmu. Alasan lainnya, karena anak-anak menyukai kakak Lin yang kau buat ini. Jadi aku tidak mau mengecewakan mereka. Lalu aku takut mereka akan kecewa. Tiba-tiba patung cewek yang pertama tadi di awal, guys, tiba-tiba menyerang ke arah Ling Yun. Itu adalah energi meriam laser, energi tinggi tercanggih yang ditenagai oleh tungku tenaga nuklir kecil. Jadi matilah, karena aku sudah puas dengan anak laki-laki itu. Terus lasernya langsung mengarah ke arah Ling Yun. Terus Ling Yun menerimanya dengan mulutnya. Ditahan di dalam mulut, terus ditembakin balik ke arah si cewek. Dan akhirnya si robotnya pun langsung mokat dan lasernya tembus sampai keluar bumi tuh. Dan melihat itu dia kaget dan ketakutan. Ling Yun berkata, kau dan aku adalah orang asing. Lalu kau ingin menghabisiku. Dan apa dia mengerti kalau aku sebaliknya ingin menghancurkanmu? Lalu si Lin Lan ini melepaskan tentakelnya. Maaf, bos, aku menyerah. Tolong ampuni aku. Terus Ling Yun melepaskan talinya. Terima kasih karena tidak menghabisiku. Di sini dia terus seperti menyembah. Lalu tiba-tiba dia langsung bangun dan langsung menyerang ke arah Ling Yun menggunakan matanya. Terus di sini nggak tahu kenapa ya, dia ketawa-ketawa. Ini adalah kebijaksanaan ribuan tahun yang lalu. Tipuan yang pahit. Manusia benar-benar belum membuat banyak kemajuan. Terus tiba-tiba kita pergi nih ke ruang kesadaran Lin Lan, di mana Ling Yun berhasil masuk. Kau, bagaimana bisa kau masuk ke sini tanpa bantuan peralatan mutakhir? Bagaimana bisa seseorang bisa memasuki ruang bawah sadar ini? Kau mencari masalah dengan orang yang salah. Lalu Ling Yun langsung menyerangnya. Enggak, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku sangat berguna. Jadi tolong. Tapi akhirnya dia pun langsung hilang. Dan dari mulutnya tiba-tiba si cewek bangun, muntah, terus keluar. Oh ini ternyata bukan ceweknya yang jahat, tapi lebih tepatnya ada sesuatu seperti oktopus kecil gitu yang ada di dalam tubuh dari si cewek atau si Lin Lan ini. Lalu setelah itu ceweknya pun langsung sadar. Siapa kamu? Di mana orang tuaku? Terus ceweknya pun langsung pingsan. Lalu di luar sini masih pada nunggu, Ling Yun pun keluar membawa si Lin Lan. Kak Lin Lan. Dan akhirnya dibawa ke Lian Xin. Ling Yun bertanya, bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, aku hanya menghela nafas bahwa teknologi 500 tahun yang lalu sangat hebat. Anak ini terlalu lemah, tapi semuanya baik-baik aja. Hanya saja kesadarannya sedikit. Lian Xin berkata, Kak Lin Lan tidak apa-apa sekarang. Jangan khawatir, sekarang dia butuh ketenangan. Kalian keluarlah dan bermain dulu. Oke. Terus mereka keluar. 500 tahun yang lalu, tubuh fisik manusia sangat lemah, tapi mereka memiliki beberapa teknologi yang luar biasa. Saat dia bangun, kau bisa menanyakan beberapa keterampilan medis di masa lalu untuk melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan Lian Xiang. Baik. Terus tiba-tiba ada yang manggil nih. Itu si Pihaisin. Saint, datang secepatnya. Aku telah membuat sebuah penemuan. Ling Yun berkata, aku mau pergi ke rumah keluarga Ye dulu. Aku akan merepotkan anak-anak kepadamu. Baik. Terus Ling Yun pergi. Tapi sebelum pergi, tiba-tiba untuk cuci, kita sebagai orang tua harus mendukungnya. Iya, aku akan mendengarkan kata-kata kakak Feng. Titip salam pada anak-anak. Aku akan selalu mengunjungi mereka nanti. Lalu Ling Yun pergi. Tiba-tiba, ayah mau pergi kemana? Sebelum ayah pergi, ayah akan memperlihatkan sebuah permainan hebat untuk kalian. Permainan hebat? Apa itu juggling? Apa itu memetik bintang? Kalian akan segera tahu nanti. Lalu Ling Yun berkata, lihat baik-baik. Ling Yun menggunakan sebuah skill, yaitu memindahkan gunung laut Cina Timur. Oh, manggil ya, kayak manggil gitu. Terus ternyata Ling Yun tadi kan laut Cina kan, ngomong laut Cina kan. Tiba-tiba muncul seperti tornado air yang turun. Gawat, ada banjir. Jangan takut, lihat ke atas. Lalu saat mereka lihat, ternyata Ling Yun membuat seperti sebuah akuarium yang ada pausnya. Wah, ikan apa itu? Besar sekali. Kelihatan ya, berbentuk seperti sebuah akuarium, tapi ya nggak ada kacanya gitu, air doang. Binatang apa itu? Apakah bisa dimakan? Terus pas mau disamperin, tiba-tiba karena itu cumi-cumi ya, apa oktopus ya, intinya keluar tinta loh. Mereka disemprot tinta. Terus akhirnya Ling Yun pun mau pergi nih lewat sebuah portal yang sama kayak yang tadi. Bye-bye. Ling Yun pun langsung sampai. Sekarang kita pergi di kamar presiden, ruangan presiden di gedungnya. Di sini si Xiaxin dia terbaring di meja. Ling Yun pun akhirnya sampai. Ada apa? Pihaisin berkata, Saint sangat terberkati karena kau memiliki anak.
dengan kecantikan yang luar biasa seperti saudari Tingyu. Apa yang dimaksud Lianxin? Ye Tingyu berkata, kau pemabuk bau, kau benar-benar membuat saudari Haixin dan wanita cantik lainnya meninggalkan budak dan memasuki dunia untukmu. Bodoh. Dalam hati Ling Yun, oke, betapa memalukannya. Bagaimana aku bisa mengganti topik pembicaraan? Ya udah, mari kita lihat anak-anak dulu. Sini, cepat kemari. Oke. Ling Yun bertanya, apa kau menemukan sesuatu? Akan menjadi jelas kalau kau masuk bersamaku dan memasuki laut kesadarannya yang tidak terbatas. Aku nggak bisa melakukannya sendiri. Baiklah. Ling Yun berkata ke Ye Tingyu, jangan khawatir. Dan kami di sini, kami pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Dengarkan, jika ada gerakan dalam dirinya untuk sementara waktu, tahan. Karena dia nggak boleh dibiarkan bergerak. Baik, lalu mereka berdua pun masuk nih menggunakan ini kenapa dua deh? Yang satu yang atas nih, yang kanan cahaya malam, yang bawah yang kiri at the pinnacle of mind. Bisa beda bahasa gitu. Terus mereka berdua pun masuk ke dalam alam kesadarannya. Ayo turun. Lalu mereka turun di sini seperti ada sebuah bola yang dilingkari oleh petir-petir dan tornado gitu. Dan serem banget ya. Ling Yun bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Semua masa lalu orang biasa tersembunyi di lautan hati orang biasa. Di sini ada cahaya berwarna-warni atau kegelapan yang membunuh. Aku belum pernah melihat lautan kesadaran seseorang terlihat seperti ini. Gambaran keadaan pikiran adalah manifestasi dari cinta, kebencian dan keinginan, dan semua ingatan dan emosi membangun semua ini. Artinya hatinya hanya dipenuhi rasa takut dan hatinya benar-benar tertutup. Ling Yun bertanya, di mana hatinya? Terus dia lihat-lihat dan ternyata itu. Tapi pas Ling Yun mau ke situ, tiba-tiba ada seperti duri-duri yang menyerang mereka untuk supaya Ling Yun dan juga si Pi Haixin tidak mendekat ke hatinya. Dengan cepat mereka pun langsung teleport. Pi Haixin berkata, kau bisa melepaskanku sekarang. Apa yang sudah terjadi? Ini mungkin keinginan kuat dari hati untuk melindunginya. Kakek laki-laki yang melindunginya dengan kuat. Lalu dari bola-bola itu muncul sebuah seperti shadow berbentuk orang lebih tepatnya ya. Keluar, jangan sakiti adik perempuanku. Ling Yun berkata, di dunia ini selain kamu dan aku, siapa lagi yang bisa memiliki pikiran yang kuat? Pelatihan pikiran telah ditempa melalui ribuan emosi. Hanya dengan mengalami penderitaan dunia ditambah dengan pikiran yang kuat, kita bisa mencapai keadaan ini. Pasti ada sebab dan akibat bagi anak ini untuk memiliki pikiran seperti itu. Tetapi rasa sakit dan pengalaman di dalamnya berada di luar imajinasinya. Ling Yun bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika kita masuk dengan paksa, itu pasti akan menyakiti pikirannya. Inilah alasannya aku membutuhkan bantuanmu. Selanjutnya, aku akan meminta Saint untuk membantunya tanpa menyakitinya, memfokuskan semua perhatiannya padamu, dan kita bisa memasukinya dan mencari tahu penyebabnya. Oke, terserah padamu. Terus Ling Yun langsung maju dan menghampirinya. Biarkan aku merasakan keinginanmu untuk melindungi adikmu. Cepat, keluar dari sini. Jangan sakiti adik perempuanku. Lalu Ling Yun menggunakan skill hukum langit dan bumi dan membuat dirinya menjadi besar seukuran si dia itulah, si shadownya lah. Aku gak takut padamu. Aku sama baiknya dengan kakakku. Gak pernah kalah. Bagus sekali. Kalau begitu, bagus sekali. Kalau begitu seranglah aku. Dia pun menyerang menggunakan skill 10,000 lightning. Petir-petir itu pun menyambar Ling Yun. Aku kuat. Dari awal kau yang tidak mendengarkan nasihatku. Ling Yun menerima serangannya. Tapi Ling Yun gak kenapa-napa dan berhasil menghilangkan semua petir itu. Perkelahian ini tidak layak disebutkan. Pertarungan ini hanya kuanggap seperti permainan. Aku akan mengajarimu pelajaran pertama tentang pertarungan spirit primordial. Kunci pertempuran roh bukanlah pukulan, kematian fisik, tetapi pertarungan antara ketakutan dan keberanian, keputusasaan dan harapan. Kuncinya di sini adalah lepaskan ego mendasar milikmu. Cukup percaya pada diri sendiri. Lalu Ling Yun mengeluarkan sebuah serangan dari atas tuh kayak telapak tangan. Ini adalah. Sedangkan si Pi Haixin, dia pergi menghampiri bola-bola tadi. Alam Dharma tidak bernoda. Dan akhirnya Pi Haixin pun berhasil masuk. Dan di dalam Pi Haixin ngeliat-ngeliat, tiba-tiba ada seekor nggak tuh? Ada seorang anak kecil. Pas Haixin masih kecil ya, mungkin pas saat di penjara. Kakak, ibu, aku takut sekali. Selamatkan aku. Sedangkan di sini pas nengok, matanya gue sensor ya karena merah banget. Tiba-tiba anaknya teriak-teriak, kau siapa? Kakak, jangan mendekat. Pergi. Lalu tiba-tiba ada banyak sekali tikus yang datang, semua pergi ke kaki, naik ke tubuh dari si Haixin. Dan tikus-tikus itu mulai menggigitnya. Aku anak yang baik. Kenapa gigit aku? Sakit. Pergi. Lalu setelah itu ada banyak sekali kecoa. Pergi. Dan dia nangis ketakutan. Dan ada sebuah seperti sebuah peti. Dan dari petinya keluar sebuah tangan. Aku gak bisa melihat. Kakak, ibu,
"Ibu, di mana kalian?" Lalu Pihaisin menggunakan mantra ketenangan ke anaknya dan dia pun langsung tidur lagi balik. Lalu ternyata di sini ada sebuah kubus di mana ada si Chiasin di dalam. "Lepaskan aku, jangan menolak." Satu-satunya alasan kenapa kau nggak bisa keluar adalah karena metode cermin ini, metode cermin bundar tadi, membuatmu takut dan cemas. Ini adalah penjara yang menaklukkan hatimu. Terus Pihaisin pun keluar. "Saint," Lingyu bertanya, "apa yang kau temukan?" Itu kacau sekali. Kau harus melihatnya juga." Ini." Dan di sini Pihaisin melihatnya ya. "Yaudah, mari kita keluar dulu." Saat mereka keluar, ternyata si Chiasin dia mengamuk. Tubuhnya gerak-gerak terus, tapi dicoba ditahan sama si Tingyu. "Tahan nak, tahan sebentar." Lalu setelah mereka keluar, di sini anaknya pun si Chiasin dia langsung tenang. Lingyu bertanya, "Apa ada solusinya?" "Kalian? Apakah sudah menemukan sesuatu?" Pihaisin berkata, "Kau adalah ibu dari anak itu. Kau harus tahu apa yang terjadi." Lalu ternyata si Pihaisin menggunakan sebuah skill agar si Tingyu bisa melihat kejadian yang tadi tuh, yang pas anaknya ketakutan itu. Dia pun langsung nangis dan gemeteran. Iya sih, jujur gue rekaman ini, menurut gue ya, ini agak lumayan sensitif. Gue pun ngebaca ini personally agak nggak nyaman loh. Tapi ya udahlah, cuma cerita ini kok. "Maafkan aku putriku, maaf." Lingyu bertanya, "Aku tahu apa yang dialami anak itu, tapi bagaimana cara mengobatinya? Penyakit hati ini bisa disebut mudah disembuhkan, namun juga sulit untuk disembuhkan." Tingyu berkata, "Saudari, cepat beritahu aku, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mempertaruhkan hidupku untuk menyembuhkan putriku." Pihaisin berkata, "Obatnya ada padamu." "Aku?" Tingyu berkata lagi, "Saudari, jika aku adalah obat putriku, seharusnya aku sudah menyembuhkannya sejak lama." "Saint, kalau kau digigit tikus, kecoa merayapimu dan melihat orang mati, apa kau akan takut?" Lingyu menjawab. Di sini nih ya, nih lihat nih. Lingyun ngomongnya di sini, "Saint, kamu digigit kamu digigit tikus." Nah, ini sama yang kayak tadi, sama kayak yang di atas barusan, yang pas si Pihaisin ngomong, "Saint, kalau kau digigit tikus, kecoa merayapimu dan melihat orang mokat, apakah kau akan takut?" Di sini kayaknya mungkin salah tulis subtitle ya. Jadi pas di sini itu Lingyun ngomong hal yang sama. "Anggap saja, iya, aku pasti ketakutan. Anggap aja ya, karena itu respon yang paling masuk akal." Lanjut, Pihaisin melanjutkan, "Meskipun aku meninggalkan budak dan memasuki dunia demi saudara Feng, takdir memberiku Lian Cheng. Sebagai seorang ibu aku paham, bagi anak, seorang ibu bisa memberikan segalanya. Inilah kekuatan cinta keibuan. Anak ini mengalami kesulitan itu di usia muda, tidak memiliki dukungan kuat di hatinya, merasakan ketakutan di hatinya, dan menutup hatinya untuk menghindari rasa sakit. Dan obat terbaik untuk mengatasi rasa takut adalah keberanian untuk menghadapi segalanya dan merasakan kehangatan cinta. Biarkan anak-anak merasakan keberanian dan cinta darimu." Gue nggak tahu nih apa yang mereka lakukan, dan gue nggak mau berasumsi takut salah, jadi bakal gue tunjukin aja ya fotonya ya. Lalu sekarang ini apa nih? Ini pas itu masih kecil kah? Mungkin ini pas Chiasin masih kecil ya, tapi nggak sekecil pas diculik. Terus entah gimana, sekarang kita pergi lagi, pindah nih. Kita flashback ke 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu, di masa yang kacau dan mengerikan itu, keluargaku dan seluruh desa dihabisi oleh sekelompok bandit Greenwood untuk alasan yang gak masuk akal. Dan ternyata ini harusnya si Lingyun, berarti masa lalu Qingyun ya. "Ayah, ibu, adik." Dan saat Lingyun sampai, ternyata terlihat satu keluarganya. Tidak. Lalu setelah itu kita pergi ke Chishachai, di mana di sini ternyata harusnya Lingyun di sini dia menyerang orang-orang. Dia pergi ke sana dan menghabisi mereka satu persatu, para penjaga, dan dia pun sampai di tempat kerajaannya, kediamannya. Dan di dalam ada seorang yang perawakannya badannya besar ya, itu sama ceweknya satu. Dalam hati Lingyun, aku tidak mengetahuinya. Mereka terisolasi dan mandiri. Jadi kenapa mereka harus mengalami nasib ini? Lingyun berteriak langsung, "Kenapa? Mereka tidak menyakiti siapapun. Kenapa kalian menghabisi mereka?" Yang kuat hidup dan yang lemah mokat. Aku adalah keadilan. Jadi kenapa aku bisa menghabisi orang kalau aku mau? Hey, ngomong-ngomong, siapa mereka? Itu nggak mungkin selir bukan? Apa kau pernah menikmatinya? Bodoh lah. Mati kau, praktisi cibelaka. Kau bahkan gak memiliki kualifikasi untuk meninggalkan beberapa luka padaku. Di sini mereka pun bertarung, dan terlihat Lingyun terluka parah. Praktisi cilemah sepertimu bisa memaksaku yang telah melintasi dua perbatasan untuk menjadi seperti ini. Matilah. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video.
Zaijian.